Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Evita Suraya dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari anggota saya Zara Alivia, Devi Rabilani, Siti Nuranisa, dan Sakira Alifa Raiza. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan buku saku digital yang berjudul Strategi Tenaga Administrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Prima di Sekolah. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana tenaga administrasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen perkantoran. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur presentasi kami. Presentasi ini terdiri dari pendahuluan, kemudian bab 1 yang berisi gambaran umum kajian, dilanjutkan bab 2 mengenai pembahasan, bab 3 yang berisi analisis, kemudian solusi dan rekomendasi penutup infografis dan serta daftar pustaka. Pada bagian saya akan menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu, kemudian bab 1 yang meliputi latar belakang, fokus kajian, tujuan kajian, dan manfaat kajian. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa topik ini penting untuk dibahas. Nah, selama ini keberhasilan sekolah seringkali hanya dikaitkan dengan guru atau kepala sekolah, padahal ada tenaga administrasi yang memiliki peran besar dalam mendukung seluruh kegiatan sekolah, mulai dari pengelolaan data siswa, surat menyurat, arsip, hingga pelayanan kepada guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, sering berkembangnya teknologi dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, tenaga administrasi juga dituntut untuk bekerja lebih profesional, cepat, tepat, serta mampu memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, pelayanan prima menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola sekolah yang efektif dan berkualitas. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke bab 1, yaitu gambaran umum kajian. Pada bab ini terdapat 4 bagian yang akan saya jelaskan, yaitu latar belakang, fokus kajian, tujuan kajian, dan manfaat kajian. Latar belakang kajian ini berangkat dari tuntutan agar sekolah terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu aspek yang berpengaruh adalah pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi yang baik dapat mendukung kelancaran berbagai kegiatan sekolah, mulai dari pengelolaan dokumen, pelayanan informasi, hingga kebutuhan administrasi lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, seperti kompetensi tenaga administrasi yang belum merata, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, dan standar pelayanan yang belum sama di setiap sekolah. Karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar pelayanan administrasi dapat menjadi lebih efektif, efisien, profesional, dan mampu memberikan kepuasan kepada pengguna lainnya. Nah, selanjutnya adalah fokus kajian. Kajian ini berfokus pada strategi yang dapat diterapkan oleh tenaga administrasi dalam meningkatkan pelayanan prima di sekolah. Selain itu, kami juga membahas keterkaitan antara manajemen perkantoran dengan pelayanan administrasi, strategi peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi, penerapan SOP, pemanfaatan teknologi informasi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan pelayanan prima. Nah, tujuan dari kajian ini adalah memberikan pemahaman mengenai strategi tenaga administrasi dalam meningkatkan pelayanan prima di sekolah. Secara khususnya, kajian ini tuh bertujuan untuk menjelaskan pentingnya pelayanan prima, menjelaskan hubungan manajemen perkantoran dengan pelayanan administrasi sekolah, menganalisis strategi yang dapat diterapkan oleh tenaga administrasi, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada beserta rekomendasinya. Terakhir adalah manfaat kajian. Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan manajemen perkantoran, khususnya dalam pelayanan administrasi di sekolah. Sedangkan secara praktisnya, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi tenaga administrasi, sekolah maupun mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi agar lebih profesional, efektif, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Nah, demikian pemaparan dari saya mengenai pendahuluan dan bab 1. Selanjutnya saya akan mempersilahkan rekan saya untuk melanjutkan pembahasan pada bab 2. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yaitu pembahasan yang terdiri dari 4 bagian, yaitu keterkaitan manajemen perkantoran dengan pelayanan prima di sekolah, penerapan fungsi POC, dan ilustrasi penerapan POC, dan bagian siklus POAC. Bagian pertama, keterkaitan manajemen perkantoran dengan pelayanan prima di sekolah. Manajemen perkantoran merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penguasaan terhadap seluruh aktivitas administrasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam lingkungan sekolah, manajemen perkantoran menjadi dasar dalam mengelola berbagai layanan administrasi seperti pengelolaan surat menyurat, pengarsipan dokumen, pendataan peserta didik, pelayanan informasi, hingga pelayanan kepada guru, orang tua, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, penerapan manajemen perkantoran yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan pelayanan prima di sekolah.
Selanjutnya, pelayanan prima atau service excellence merupakan pelayanan yang diberikan secara profesional dengan mengutamakan kepuasan pengguna layanan. Pelayanan prima ini ditandai dengan sikap yang ramah, responsif, cepat, tepat, transparan, dan bertanggung jawab. Bagi tenaga administrasi sekolah ini, pelayanan prima bukan hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan administrasi, tapi juga memberikan kemudahan, kenyamanan, serta solusi terhadap kebutuhan penggunaan layanan. Jadi kualitas pelayanan tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tapi juga dari proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Boleh di next? Hubungan antara manajemen perkantoran dan juga pelayanan prima sangat erat. Manajemen perkantoran menyediakan sistem kerja yang terstruktur, sehingga setiap kegiatan administrasi dapat berjalan sesuai prosedur. Jika sistem administrasi dikelola dengan baik, maka pelayanan kepada siswa, guru, maupun masyarakat akan menjadi lebih efektif, efisien, dan juga berkualitas. Sebaliknya, apabila pengelolaan administrasi kurang baik, dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan, kesalahan dalam pengelolaan dokumen, kurangnya koordinasi antara pegawai, dan juga menurunkan tingkat kepuasan penggunaan pelayanan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan pada pelayanan administrasi di sekolah. Saat ini, banyak sekolah yang memanfaatkan aplikasi administrasi, arsip digital, dan juga sistem informasi sekolah sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan juga mudah diakses. Oleh karena itu, tenaga administrasi dituntut untuk meneruskan, meningkatkan kompetensinya agar mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Boleh di next. Selanjutnya, fungsi POC. Dalam pelayanan administrasi sekolah, keberhasilan pelayanan administrasi sangat dipengaruhi oleh penerapan 4 fungsi manajemen yang dikenal dengan konsep POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Keempat fungsi ini saling berkaitan dan juga menjadi dasar dalam menciptakan pelayanan administrasi yang profesional. Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan. Nah, planning ini tuh merupakan proses menetapkan tujuan pelayanan sekaligus menyusun langkah-langkah untuk mencapainya. Dalam administrasi sekolah, perencanaan dilakukan dengan menyusun standar operasional prosedur atau SOP, menetapkan jadwal pelayanan, menentukan standar waktu penyelesaian administrasi, serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dengan adanya perencanaan yang baik, tenaga administrasi dapat memberikan pelayanan secara lebih terarah, konsisten, dan juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Fungsi kedua itu ada organizing atau pengorganisasian. Jadi pengorganisasian ini merupakan proses pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga administrasi. Contohnya ada petugas yang khusus menangani surat masuk dan keluar, ada yang mengelola arsip, ada yang mengurus data peserta didik, dan ada pula yang memberikan pelayanan informasi. Pembagian tugas yang jelas akan meningkatkan koordinasi antar pegawai sehingga pekerja jadi menjadi lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih. Fungsi ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan. Nah, tahap ini tuh merupakan proses menjalankan seluruh kegiatan pelayanan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, tenaga administrasi dituntut memberikan pelayanan yang cepat, ramah, sopan, komunikatif, dan profesional. Selain itu, penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi administrasi sekolah maupun layanan berbasis digital menjadi salah satu bentuk implementasi pelayanan prima dan karena mampu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus kepuasan penggunaan layanan. Yang fungsi terakhir ada controlling atau pengawasan. Nah, pengawasan ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan telah berjalan sesuai standar dengan yang telah ditentukan. Bentuk pengawasan dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja tenaga administrasi, pemantauan waktu pelayanan, pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan, serta menerima kritik dan sarana sebagai bahan evaluasi. Melalui pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus, sekolah dapat mengetahui kekurangan yang masih ada dan melakukan perbaikan agar kualitas pelayanan semakin meningkat. Dengan menerapkan keempat fungsi POAC ini secara terpadu, sistem administrasi sekolah akan menjadi lebih tertib, efektif, dan efisien pada kepuasan pengguna layanan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada ilustrasi penerapan POAC. Dalam pelayanan administrasi sekolah, pada ilustrasi ini dapat dilihat bahwa proses pelayanan dimulai dari planning, yaitu menyusun SOP dan perencana layanan. Setelah itu dilanjutkan dengan organizing,
yaitu membagi tugas kerja sesuai tanggung jawab masing-masing, kemudian masuk ke tahap activating, yaitu melaksanakan pelayanan prima kepada pengguna layanan. Tahap terakhir adalah controlling, yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelayanan yang telah diberikan. Boleh di next. Terakhir itu ada bagian siklus POAC. Nah, bagian tersebut menunjukkan bahwa fungsi planning, organizing, activating, dan controlling merupakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Artinya, setelah dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap controlling, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan baru pada tahap planning berikutnya. Dengan demikian, akan terjadi proses perbaikan yang berkelanjutan. Melalui penerapan siklus POAC ini, secara konsisten, tenaga administrasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga tercipta pelayanan yang efektif, efisien, profesional, dan juga mampu memenuhi kebutuhan seluruh penggunaan layanan di sekolah. Demikian penjelasan dari saya mengenai bab 2 pembahasannya. Selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya, yaitu Siti Nur Anissa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis teori pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan upaya memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan agar mereka merasa puas terhadap pelayanan yang diterima. Di lingkungan sekolah, pengguna layanan bukan hanya peserta didik, tapi juga guru, orang tua, dan masyarakat. Salah satu konsep yang sering digunakan dalam pelayanan prima adalah konsep A6, yaitu ability, attitude, appearance, attention, action, dan accountability. Yang pertama yaitu ability atau kemampuan. Tenaga administrasi harus memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi sekolah, memahami prosedur sekolah, menguasai teknologi informasi, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Kompetisi ini sangat penting karena akan memenuhi kecepatan dan ketepatan pelayanan. Untuk yang kedua yaitu attitude atau sikap. Sikap yang ramah, sopan, sabar, dan menghargai setiap penggunaan layanan. Agar menciptakan suasana pelayanan yang nyaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Selanjutnya yaitu appearance, yaitu penampilan. Penampilan tidak hanya berkaitan dengan cara berpakaian, tetapi juga kebersihan ruangan, pelayanan keterampilan lingkungan kerja. Hal-hal tersebut akan memberikan kesan profesional kepada pengguna layanan. Kemudian ada attention, yaitu kemampuan memberikan perhatian terhadap kebutuhan penggunaan layanan. Tenaga administrasi harus mampu mendengarkan dengan baik. Tujuh, enam, memahami kemampuan masyarakat serta memberikan informasi yang jelas. Oke, next slide. Berikutnya adalah action atau tindakan. Artinya, pelayanan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur sehingga kebutuhan pengguna dapat segera dipenuhi tanpa proses yang berbelit-belit. Dan yang terakhir yaitu accountability, yaitu tanggung jawab seluruh pelayanan harus dilakukan secara jujur, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tetap menjaga kerahasiaan data pengguna pelayanan. Terus berdasarkan teori tersebut, dapat dianalisis bahwa pelayanan prima tidak cukup hanya mengendalikan kemampuan teknis, tetapi yaitu seluruh unsur A6 harus diterapkan secara bersamaan agar pelayanan administrasi benar-benar berkualitas dan mampu memberikan kepuasan kepada pengguna. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis kebijakan yang mendukung pelayanan prima di sekolah. Pelayanan administrasi sekolah memiliki dasar hukum yang jelas. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, cepat, mudah diakses, dan tidak diskriminatif. Ketentuan ini juga berlaku bagi sekolah yang sebagai dari lembaga pelayanan publik. Next slide. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menekankan pentingnya pengelolaan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dari ketiga regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima bukan hanya menjadi pilihan, tetapi merupakan kemampuan yang harus diterapkan oleh setiap sekolah sebagai bentuk peningkatan mutu layanan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai analisis penelitian. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi sangat berpengaruh terhadap kepuasan peserta didik dan masyarakat sekolah menerapkan pelayanan yang cepat, ramah, serta memanfaatkan teknologi informasi cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Selain itu, digitalisasi sekolah administrasi sebagai penggunaan aset teknologi, sistem informasi, daring mampu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan pencatatan dan pencepatan proses pelayanan. Artinya, kualitas pelayanan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan tenaga administrasi, tetapi juga
oleh dukungan teknologi, sarana prasarana, dan budaya kerja yang profesional. Selanjutnya yaitu contoh implementasi pelayanan prima di sekolah. Penerapan pelayanan prima dapat dilakukan melalui penyediaan layanan administrasi satu pintu sehingga masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administrasi dalam satu tempat. Selain itu, sekolah dapat memanfaatkan sistem administrasi berbasis digital agar proses pengajuan surat, penyimpanan arsip, maupun penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Penerapan SOP juga sangat penting agar setiap pelayanan memiliki prosedur dan waktu penyelesaian yang jelas sehingga penggunaan memperoleh kepastian pelayanan. Oke, next slide. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang tantangan dan peluang. Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan kompetisi tenaga administrasi dalam penggunaan teknologi, kurangnya fasilitas mendukung, serta keterbatasan anggaran. Namun di sisi lain, pengembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi, administrasi, pengembangan sistem informasi sekolah, serta peningkatan kompetisi tenaga administrasi melalui berbagai pelatihan. Oke, jadi disimpulkan bahwa pelayanan prima atau merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi di sekolah dengan menerapkan prinsip A6 yang didukung oleh kebijakan pemerintah, memanfaatkan teknologi, dan peningkatan kompetisi tenaga administrasi sekolah dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, efektif, dan mampu memengaruhi harapan masyarakat. Untuk next slide akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Syafira. Waktu dan tempat dipersilakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagian terakhir dari pembahasan kami, yaitu mengenai solusi dan rekomendasi kesimpulan serta saran terkait strategi tenaga administrasi dalam meningkatkan pelayanan prima di sekolah. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan agar kualitas pelayanan administrasi di sekolah menjadi lebih baik. Pertama, meningkatkan kompetensi tenaga administrasi melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan secara berkala. Pelatihan ini mencakup pelayanan prima, komunikasi yang efektif, pengelolaan administrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan semakin profesional. Kedua, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Dengan adanya sistem administrasi berbasis digital, proses pelayanan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan memudahkan akses informasi bagi guru, peserta didik, maupun orang tua. Ketiga, menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas. SOP akan membantu menciptakan pelayanan yang konsisten, transparan, dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna layanan. Keempat, membangun budaya pelayanan prima. Seluruh tenaga administrasi perlu membiasakan sikap ramah, sopan, disiplin, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Budaya kerja yang baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat citra sekolah. Kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Melalui survei kepuasan, kotak saran maupun masukan dari guru, siswa, dan orang tua, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan secara berkelanjutan. Selanjutnya, boleh next slide. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tenaga administrasi memiliki peran yang penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Pelayanan prima bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan administrasi, tetapi juga memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, transparan, dan berorientasi pada keputusan pengguna layanan. Selain itu, penerapan fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, and controlling (POAC), pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mewujudkan pelayanan administrasi yang profesional. Sebagai penutup, kami memberikan beberapa saran. Pertama, sekolah perlu memberikan pelayanan secara berkelanjutan kepada tenaga administrasi. Kedua, tenaga administrasi diharapkan terus meningkatkan profesionalisme dan etika pelayanan. Ketiga, sekolah perlu memperkuat digitalisasi administrasi agar pelayanan semakin efektif dan efisien. Dan yang terakhir, evaluasi pelayanan harus dilakukan secara rutin agar kualitas layanan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Boleh di next slide ke infografis. Nah, isi dari infografis kita ada tujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi yang cepat, tepat, profesional, dan berorientasi pada keputusan pengguna layanan. Terus selanjutnya ada strategi utama. Yang pertama ada meningkatkan kompetensi tenaga administrasi, kedua ada meningkatkan fungsi POAC secara konsisten, yang ketiga ada memanfaatkan teknologi informasi, keempat ada menjalankan SOP pelayanan, kelima ada
membangun budaya pelayanan prima, dan yang terakhir ada melakukan evaluasi dan inovasi pelayanan. Yang selanjutnya juga ada manfaat. Yang pertama ada pelayanan lebih cepat dan efektif. Kedua ada kepuasan peserta didik, guru, dan orang tua meningkat. Yang ketiga ada administrasi lebih tertib dan akurat. Yang keempat ada meningkatkan citra positif sekolah. Yang terakhir ada mendukung tata kelola sekolah yang profesional. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.